Halo teman-teman, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Kali ini kita baru berada di daerah mana Pak ini Pak? Di Lendah, Kulon Progo. Di daerah Lendah bersama Bapak Lili Widrianto. Bersama Pak Lili, kita baru berada di showroom mobil di Lendah. Yang ini Bapak sebagai apa Pak di sini Pak? Saya sebagai marketing bagian penjualan Mas. Di bagian penjualan ya Pak ya? Ya. Kalau untuk awal mulanya ini berdirinya di tahun berapa Pak ini usaha mobilnya ini Pak? Di sekitar tahun 2017 awal. 2017 awal berarti awal. Udah jalan sekitar 3 tahunan ya Pak ya? Gitu. Kalau untuk inspirasinya dulu bagaimana ini Pak ceritanya kok bisa mempunyai ide untuk usaha jual mobil ini? Nah, pada awalnya saya dapat info dari teman, dari relasi teman penjualan yang suka jualan mobil, dan kebetulan saya dengan saudara itu mempunyai niat dan usaha dengan pertama penjualan 1-2 mobil, tapi alhamdulillah sampai sekarang bisa berkembang. Tapi kalau untuk penjualannya ini sendiri ini cuman Bapak sendiri atau ada timnya di belakang ini Pak? Untuk penjualan secara otomatis kami juga bukan tidak hanya sendiri, karena ada tim di Putra Jambul, sehingga untuk penjualan dan istilahnya untuk pembelian kita sama-sama. Jadi kalau untuk timnya di sini ada berapa ini Pak? Ada 5 orang. 5 orang. Ada 5 orang. 5 orang. Dan kemudian oh ya, sebelum kita tanya lebih lanjut ya, untuk nama Putra Jambul Auto ini dari mana ini Pak? Putra Jambul itu yang jelas itu dari sesepuh dari saudara saya yang bernama julukannya dari Pak Jambul, sehingga kami mengambil itu dari nama Jambul, sehingga jadinya Putra Jambul Auto karena otomotif. Soal mobil-mobil jadi autonya dikasih di belakang ya Pak ya, ya. Putra Jambul Auto. Nah selanjutnya kalau untuk modal awalnya dulu berapa ini Pak? Modal awalnya saya katakan tadi itu cuma ada uang sedikit untuk buat 1-2 mobil. 1-2 mobil ya Pak itu? Mobil, tapi alhamdulillah sekarang bisa berkembang. Kalau masih ingat itu dulu mobil apa itu Pak? Yang pertama dijual? Saya beli kalau nggak salah itu LGX ya Pak? LGX sama Avanza 2007. Avanza 2007. Itu dulu dari 2 mobil, selanjutnya berkembang menjadi banyak seperti ini teman-teman ya. Kemudian kalau untuk perkiraan mobil yang keluar masuk di sini itu kira-kira berapa Pak? Kalau untuk bulan kemarin, bulan Juli misalnya Pak? Kalau saat ini karena ada pandemi, secara otomatis kami mengalami penurunan dalam hal penjualan. Yang dulunya sebelum ada pandemi corona kita bisa penjualan 15-17 unit dan bahkan sampai 20 unit, tapi karena ada pandemi ini kita mengalami penurunan drastis sekitar 5-7 unit. 7 unit ya. Jadi terus bersihnya berapa Pak? Kalau untuk bulan kemarin, bulan Juli berapa mobil yang keluar masuknya? Keluar masuk Juli ini kemarin sekitar 4 mobil, cuma 4 mobil ya Pak ya? Rekor. Berarti kalau sebelum corona ini di garasi ini biasanya sepi ya Pak ya? Nggak sampai penuh seperti ini berarti? Sampai penuh Mas. Kalau biasanya ini sampai 15 unit, 17 unit, tapi karena seperti ini ya tetap penuh. Jadi otomatis penjualan kami sangat menurun ya Pak ya. Jadi sangat dirasakan sekali ya teman-teman di usaha mobil, jual beli mobil bekas ini di saat pandemi corona seperti ini. Selanjutnya kalau untuk keuntungannya itu tadi tiap bulannya berapa itu Pak? Kisaran berapa? Kami dari Putra Jambul semuanya kalau pas hari biasa kami juga sampai 60-70 juta. Tapi bukan hanya pendapatan saya, tapi semua dari penjualan mobil. Oh, jadi semuanya ya Pak ya? Semuanya ya. Kalau mobil yang dijual di sini biasanya rata-rata apa saja ini Pak? Rata-rata kami menjual Armada seperti Avanza. Contohnya? Mobilio. Kalau ini Avanza apa sih ini Pak di depan kita? Itu Xenia 2017. Kalau yang ini? Ini Thalia 2018. Saya lihat 2018. Ya. Tapi apakah juga jual beli mobil-mobil yang support seperti itu Pak? Kalau support sementara saya tidak. Belum ya Pak? Paling cuman GT Car dan Armada. Pickup saya tidak
punya stok. Kalau sekelas Fortuner Pajero itu juga Pak? Fortuner Pajero mungkin hanya kalau ada pesanan. Oh. Kalau ada pesanan seperti Pajero Fortuner, kalau ada pesanan kami berusaha untuk mencari. Itu aja kalau mobil yang sifatnya itu besar. Oh ya. Selanjutnya Pak, kegiatan apa aja Pak biasanya dilakukan teman-teman di sini Pak? Satu harinya itu biasanya aja Pak? Apa aja, apa semuanya ini harus dibersihkan satu hari sekali atau 3 hari sekali, atau cuma hanya kalau misal udah mau laku gitu Pak? Yang jelas kegiatan kami di sini yang pertama memang showroom harus ada yang menjaga. Karena untuk siapa tahu ada penjual atau pembeli yang datang. Tapi selain itu juga ada aktivitas pembersihan mobil, penyalonan, atau mungkin pasang-pasang aksesoris mobil yang mungkin membutuhkan aksesoris agar mobil terlihat bagus. Kemudian kalau untuk cara kita menjual mobil agar lebih cepat laku itu biasanya bagaimana Pak? Kalau tips dan triknya dari Bapak ini? Kalau saya sementara hanya yang jelas, selain dari teman ke teman, relasi ke relasi, teman-teman penjual mobil, kita juga menggunakan media sosial seperti OLX maupun Facebook dan yang media yang lain gitu aja sementara. Kalau untuk perawatan mobilnya apakah ada tambahan-tambahan, misal harus di kompon terus atau di apa gitu Pak perawatannya? Ya, kalau mobil sekali masuk sini itu sudah siap jual, sudah ada mesinnya sendiri untuk poles. Berarti sebelum misal Bapak kan beli mobil yang bekas ya Pak ya, dari orang lain, sebelum kita jual di sini itu berarti mobilnya itu masuk bengkel dulu tuh Pak? Ya tergantung mobilnya Mas. Kalau mobilnya harus ada pembenahan seperti spet atau mungkin bumper yang lain, beli otomatis kita ke bengkel dulu. Tapi kalau enggak, itu cuman kita salon aja. Jadi dia tergantung kondisi mobil. Berarti pokoknya kalau sampai showroom ini harus sudah bersih ya Pak ya? Sudah ready, siap dijual ya Pak ya? Ya. Selanjutnya kalau media pemasarannya tadi apa saja Pak? Di Instagramnya apa, Facebooknya apa Pak namanya? Instagram saya di Putra Jambul, ya. Di Lili Windrianto ada, terus di OLX di Putra Jambul juga OLX, terus di Facebook saya di Lili Windrianto, di akun saya ada banyak. Oh ya, nanti kita cantumkan di deskripsi di bawah ya teman-teman ya. Selanjutnya kalau untuk wilayah distribusinya biasanya kemana aja ini Pak Lili? Saya sementara hanya di Jateng DIY Mas. Jateng DIY, belum sampai keluar Pulau Jawa Pak? Keluar Jawa sekali ke Makassar. Makassar. Kebetulan ada temen kuliah di sini, terus mobil dibawa ke sana Mas. Apa karena mungkin karena ongkos kirimnya juga ya Pak kalau di luar Jawa ya Pak ya, jadi jarang ke sana ya Pak ya. Selain itu memang ongkos kirim dan jarak kita untuk kesananya mungkin sangat diperhitungkan Mas. Kecuali kalau memang dari sananya orang sana terus mau orang sini mau ke sana, mungkin bawa mobil dari sini bisa. Nah selanjutnya kalau untuk kelebihan dan kekurangan usaha ini menurut Bapak ini apa Pak? Kelebihannya jualan kayak gini apa Pak? Mungkin hasilnya lebih banyak atau apa lain sebagainya? Yang jelas kelebihannya otomatis memang dari segi hasil, kalau kita mempunyai ada usaha untuk berkembang ya memang ada hasilnya Mas. Kita terus kekurangannya karena kita ada di wilayah yang mungkin beda dengan Jogja kota. Kita di wilayah pinggiran di Jogja Barat, sehingga otomatis kita ya cuman punya mobil di sini saja. Itu karena letak lokasi kami sangat terbatas beda dengan di kota Jogja yang sangat besar. Kelebihan yang lain mungkin Pak? Kelebihan yang lain itu selain hasil, kita mempunyai relasi banyak, sehingga punya banyak teman itu akhirnya tidak cuma di mobil, akhirnya kita bisa ngobrol di bisnis yang lain, dan alhamdulillah juga disitulah rezekinya, jadi bukan di mobil. Kalau di sisi kekurangannya apa aja ini Pak Lili? Ya kekurangannya seperti tadi, kami letak kami Mas, letak kami di pinggiran kota. Apa mungkin ke depan akan membuat showroom di kota Jogja atau di kota mana loh? Insya Allah kalau untuk kesana kami belum, cuman kami melihat di perkembangan di Kulon Progo saat ini alhamdulillah semakin banyak peluang kita untuk
bisnis otomatis di penjualan otomotif seperti mobil itu di kedepannya dengan adanya bandara baru di Kulon Progo sangat berpengaruh dengan pertumbuhan ekonomi di Kulon Progo khususnya. Selanjutnya kalau untuk motivasi untuk anak muda Pak, misal yang ingin bisnis, bisa bisnis mobil, jual beli mobil bekas seperti ini atau yang lain, bisa ada masukannya Pak dari Bapak? Nah, kalau saya punya masukan untuk anak muda, karena sekarang sudah zaman semakin modern, sudah semuanya itu menggunakan media sosial, online maupun yang lain. Marilah kita tetap bisa mencari peluang, mencari peluang usaha apa yang sekiranya punya prospek yang bagus itu aja. Asalkan kita menggunakan media sosial itu dengan apa? Dengan bijak ya Pak ya. Bijak yang positif, jangan yang negatif, itu aja. Terakhir Pak ini ya, untuk harapan ke depan di usaha jual beli mobil Putra Jambul Auto ini apa ini Pak ke depannya? Harapannya kami dari tim Putra Jambul semakin kompak, semakin terjalin erat kebersamaan untuk mengembangkan bisnis atau usaha kita bersama ini Mas. Dengan itu nanti insya Allah dengan usaha dan ikhtiar bersama, insya Allah mudah-mudahan kedepannya kita akan berkembang dengan lebih baik. Kalau untuk showroomnya tadi mungkin juga biar terlaksana juga ya Pak ya? Ya. Showroom barunya tadi. Insya Allah. Ya Pak ya. Mohon doanya. Mungkin bisa beberapa tahun lagi bisa tercapai. Amin amin. Kalau untuk anggota apakah mau ditambah lagi Pak? Untuk anggota sementara timnya kami sudah cukup. Sudah cukup karena dari 5 anggota itu kita sudah mempunyai keahlian sendiri-sendiri, baik di bidang pencarian mobil, di bidang penjualan, di bidang salon, di bidang istilahnya itu di online. Oh iya. Di sosmed ya, sosial media ya Pak ya. Media ya. Mungkin ada yang ingin ditambahkan ini Pak Lili di video kali ini? Sementara kita terima kasih. Mungkin bisa minta tolong untuk teman-teman yang nonton video ini agar subscribe channelnya Putra Jambul juga. Nah, kalau itu pasti Mas, kami dari grup Putra Jambul, atas nama grup Putra Jambul, mohon doa dan restunya khususnya dalam YouTuber untuk subscribe-nya dan tayangan dari video-video kami. Syukur alhamdulillah nanti bisa menghubungi kami langsung untuk pembelian mobil atau penjualan, dan insya Allah kami akan melayani dengan setulus hati. Bismillah. Oke, baik teman-teman ya, untuk di DRK Story yang ke-56 kali ini, pokoknya jangan lupa subscribe Putra Jambul Auto dan juga subscribe channel kami juga ya, agar kita berdua channelnya masing-masing bisa dapat berkembang dan juga memberi manfaat bagi orang banyak tentunya. Oke, gitu aja teman-teman. Dan juga ada Pak Lili, terima kasih atas waktu dan juga informasinya kali ini. Kami ucapkan selamat jumpa dan sampai bertemu kembali.